Perkenalkan, saya Fatia Yasmin, perwakilan dari kelompok 6. Saya mewakilkan teman-teman saya, Cindy Lara Sapitri dan Bustami Indriasi dalam mempresentasikan bahan ajar kami mengenai gerak melingkar. Adapun tujuan dari bahan ajar ini ialah untuk menentukan konsep gerak melingkar dengan laju konstan, frekuensi dan periode, kecepatan sudut, kecepatan linier, dan gaya sentripetal. Yang kedua, menerapkan konsep gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Standar kompetensi yang akan dicapai ialah menunjukkan penerapan konsep gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar yang kami gunakan untuk membuat bahan ajar ini ialah KD 3.6, yaitu menganalisis besaran fisis pada gerak melingkar dengan laju konstan atau tetap dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.6 melakukan percobaan berikut presentasi hasilnya dengan gerak melingkar, makna fisis, dan pemanfaatannya. Indikator yang harus dicapai setelah mempelajari bahan ajar ini ialah: yang pertama, mengidentifikasikan besaran dan karakter pada gerak melingkar beraturan. Yang kedua, menyebutkan contoh-contoh gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menentukan persamaan gerak melingkar. Yang keempat, menerapkan gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan adalah gerak yang lintasannya berupa lingkaran dan tiap satuan waktu menempuh busur lingkaran yang sama panjang. Gerak melingkar beraturan juga didefinisikan sebagai gerak pada suatu benda yang menempuh lintasan berbentuk lingkaran dengan kecepatan konstan. Ada pula besaran-besaran pada gerak melingkar beraturan, yaitu periode dan frekuensi, posisi sudut, kecepatan linier, dan kecepatan angular. Pertama, kita akan membahas periode dan frekuensi. Dengan memperhatikan sebuah titik pada lintasan gerak melingkar, sebuah partikel yang telah melakukan satu putaran penuh akan kembali berputar melewati posisi semula. Gerak melingkar ini sering didefinisikan dalam frekuensi. Sementara itu, periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu putaran. Hubungan dari frekuensi dan periode dapat dituliskan dalam bentuk F sama dengan 1/T, di mana F merupakan frekuensi dengan satuan Hertz, dan T merupakan periode dengan satuan sekon. Untuk benda yang berputar membentuk lingkaran dengan laju konstan dapat dituliskan sebagai V sama dengan 2πr/T. Yang kedua adalah posisi sudut. Posisi sudut ialah besarnya sudut yang menyatakan panjang lintasan suatu benda pada gerak melingkar dalam selang waktu tertentu. Besarnya sudut putar dalam gerak melingkar dinyatakan dalam radian. Jika benda bergerak melingkar dalam satu putaran penuh, maka panjang busur yang dibentuk oleh sudut θ akan sama dengan keliling lingkaran, yaitu 2πr, sehingga θ sama dengan 2πr/r radian dan menghasilkan θ sama dengan 2π radian. Jika θ adalah sudut pusat lingkaran yang memiliki panjang busur dan jari-jari, maka diperoleh hubungan θ sama dengan S/R, di mana θ merupakan posisi sudut atau lintasan dalam satuan radian, S merupakan busur lintasan dalam satuan meter, R merupakan jari-jari dalam satuan meter. Karena satu putaran penuh itu memiliki besar sudut 360 derajat, maka 360 derajat sama dengan 2π radian. 1 radian sama dengan 360 derajat dibagi 2 dikali 3,14. Maka nilai 1 radian dapat kita simpulkan sebagai 57,3 derajat. Yang ketiga ialah kecepatan linier. Pengaruh kecepatan ketika benda tersebut berputar dan kecepatan saat benda bergerak melingkar dengan arah menyinggung lintasan putarnya disebut kecepatan linier. Panjang lintasan kecepatan linier sama dengan 1 kali keliling lingkaran, di mana panjang lintasan disimbolkan dengan delta S, yang memiliki rumus 2πr, yang merupakan rumus keliling lingkaran. Kecepatan dalam gerak melingkar dapat didefinisikan sebagai besarnya panjang lintasan yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Besar pada kecepatan linier disebut dengan kelajuan linier, yang memiliki persamaan sebagai berikut. Laju linier sama dengan panjang lintasan dibagi waktu, di mana laju linier disimbolkan dengan T, panjang lintasan disimbolkan dengan delta S, dan waktu disimbolkan dengan T. Dari persamaan frekuensi dan persamaan kecepatan linier, dapat dituliskan persamaan baru sebagai berikut.
V sama dengan 2πr dikali F. Selanjutnya adalah kecepatan anguler. Perubahan sudut dilambangkan dengan delta theta. Perubahan sudut dalam selang waktu tertentu disebut kecepatan anguler, sehingga besar perubahan sudutnya disebut kelajuan anguler. Kelajuan anguler merupakan perubahan sudut dibagi selang waktu. Kelajuan anguler disimbolkan dengan omega, perubahan sudut disimbolkan dengan delta theta, dan selang waktu disimbolkan dengan delta t. Dapat dilihat bahwa rumus kelajuan anguler atau omega sama dengan delta theta dibagi delta t. Dalam melakukan satu putaran penuh, sudut yang ditempuh adalah 360 derajat atau 2π radian dalam waktu t sekon. Dan berdasarkan persamaan periode, sehingga persamaan kecepatan anguler dapat dituliskan menjadi omega sama dengan 2πf. Selanjutnya adalah hubungan besaran linier dan besaran anguler. Besaran linier merupakan besaran yang terdapat pada gerak lurus beraturan. Dan besaran anguler adalah besaran-besaran yang terdapat pada gerak melingkar beraturan. Di mana hubungan yang pertama ialah hubungan posisi sudut dan lintasan, yang kedua ialah kecepatan sudut dan kecepatan tangensial, yang ketiga ialah percepatan sentripetal. Hubungan yang pertama yaitu posisi sudut dan lintasan. Pada suatu benda melingkar, menunjukkan titik A yang bergerak dengan sumbu tetap O yang berjari-jari R. Jika A bergerak dari P ke Q dengan menempuh lintasan sejauh S dan membentuk posisi sudut θ, sehingga diperoleh hubungan θ sama dengan S per R, di mana θ merupakan posisi sudut dalam satuan radian, S merupakan panjang lintasan dalam satuan meter, R merupakan jari-jari lingkaran dalam satuan meter. Hubungan yang selanjutnya yaitu kecepatan sudut dan kecepatan tangensial. Jika posisi sudut atau delta theta yang terbentuk sangat kecil karena selang waktu delta t dan lintasan busur delta s juga kecil, sehingga persamaan di atas berubah menjadi delta s sama dengan delta theta dikali r. Persamaan tersebut dibagi dengan selang waktu yaitu delta t, sehingga delta s dibagi delta t sama dengan delta theta dikali r dibagi delta t. Jika delta t kecil, maka persamaan berubah menjadi delta S dibagi delta T sama dengan V, dan delta theta dibagi T sama dengan theta per periode sama dengan omega, atau kecepatan sudut. Maka, persamaan di atas berubah menjadi V sama dengan omega dikali R, di mana V merupakan delta S per delta T yang merupakan kecepatan linier, omega merupakan delta theta per delta T yang merupakan kecepatan sudut, dan R merupakan jari-jari lingkaran. Selanjutnya ialah percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal atau AS dapat didefinisikan sebagai percepatan yang selalu tegak lurus terhadap kecepatan liniernya dan selalu mengarah ke pusat lingkaran. Rumusnya ialah V2 ini V1 dibagi delta T atau delta V dibagi delta T. Delta V tersebut merupakan perubahan kecepatan dalam selang waktu yang pendek. Jika delta T mendekati 0, akan diperoleh percepatan sesaat. Jika dimisalkan delta T mendekati 0, maka delta S dan delta theta juga akan sangat kecil. V2 akan mendekati paralel terhadap V1, dengan delta V akan tegak lurus terhadap keduanya. Maka dari itu, delta V akan menuju ke pusat lingkaran. Karena A juga harus menuju ke arah pusat lingkaran, inilah yang disebut dengan percepatan sentripetal. Dengan permisalan delta theta yang sangat kecil dan delta T yang mendekati 0, dapat dituliskan menjadi delta V dibagi V sama dengan delta S per R. Karena delta T mendekati 0, maka besar kecepatan dianggap tidak berubah, karena V sama dengan V1 sama dengan V2. Untuk menghasilkan percepatan sesaat di mana diketahui delta T mendekati 0, dapat dituliskan persamaan delta V sama dengan V per R dikali delta S. Untuk menghasilkan percepatan sentripetal AS, delta V dapat dibagi dengan delta V, sehingga AS sama dengan delta V per delta T sama dengan V dibagi R dikali delta S per delta T. Karena delta S per delta T merupakan kelajuan linier atau V, sehingga rumus tersebut dapat berubah menjadi AS sama dengan V kuadrat dibagi R, di mana AS merupakan percepatan sentripetal dengan satuan meter per sekon kuadrat
V merupakan kecepatan linier dengan satuan meter per sekon, R merupakan jari-jari lingkaran dengan satuan meter. Selanjutnya, hubungan roda-roda pada gerak melingkar. Sebuah benda berbentuk lingkaran yang sedang bergerak dapat memindahkan geraknya ke benda lain yang juga berbentuk lingkaran, seperti contohnya gear, roda, dan sebagainya. Roda-roda tersebut dapat dihubungkan dengan sistem langsung atau tidak langsung. Roda yang dihubungkan dengan sistem langsung ataupun tidak langsung memiliki kecepatan linier atau V yang sama, sedangkan kecepatan sudut atau omega yang berbeda. Seperti dituliskan pada rumus berikut. V1 sama dengan V2, sedangkan omega 1 dikali R1 sama dengan omega 2 dikali R2, di mana V1 merupakan kecepatan linier roda A atau roda 1 dengan satuan meter per sekon. V2 merupakan kecepatan linier roda B atau roda 2 dengan satuan meter per sekon. Omega 1 merupakan kecepatan sudut roda A atau roda 1 dengan satuan radian per sekon. Omega 2 merupakan kecepatan sudut roda B atau roda kedua dengan satuan radian per sekon. R1 merupakan jari-jari roda A atau roda 1 dengan satuan meter. R2 merupakan jari-jari roda B atau roda 2 dengan satuan M. Contoh gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari ialah bulan yang mengorbit bumi. Sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, tak lama setelah bumi terbentuk, bulan pun terbentuk. Bulan yang merupakan satelit terbesar kelima dan satelit terpadat kedua di tata surya merupakan satelit alami bumi satu-satunya. Bulan memiliki jarak orbit ke bumi yang setara dengan 30 kali diameter bumi. Sehingga, ukuran bulan yang tampak di langit hampir sama dengan ukuran matahari dengan jari-jari sebesar 1737,10 km. Satelit alami bumi ini memiliki diameter 27%, kepadatan 60% dari bumi. Dengan lintasan orbit yang berbentuk elips, gerak bulan dalam mengorbit bumi termasuk ke dalam contoh gerak melingkar. Dari bahan ajar yang telah saya presentasikan tadi, dapat dirangkumkan bahwa gerak merupakan perubahan posisi kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Gerak melingkar merupakan gerak pada sebuah benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran yang mengelilingi suatu titik yang tetap atau titik pusat. Sedangkan, gerak melingkar beraturan adalah gerak yang lintasannya berupa lingkaran dan tiap satuan waktu menempuh busur lingkaran yang sama panjang. Besaran-besaran pada gerak melingkar terdiri dari periode, frekuensi, posisi sudut, kecepatan linier, kecepatan anguler, dan percepatan sentripetal. Sebuah benda berbentuk lingkaran yang sedang bergerak dapat memindahkan geraknya ke benda lain yang juga berbentuk lingkaran. Gerak melingkar dapat dijumpai pada biang lala dan ban kendaraan. Perputaran rotasi bumi juga melibatkan gerak melingkar di dalam pergerakannya. Sekian presentasi dan tanya jawab yang dapat saya sampaikan. Saya Fatia Yasmin mewakili kedua teman saya Cindy Larasa Fitri dan Gustami Indriasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.